beliau menceritakan tentang kisahnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya datang seorang ibu kepada beliau dengan dua anak kecilnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha hanya memiliki beberapa butir kurma saja. Maka beliau pun mengeluarkan butiran-butiran kurma tersebut dan memberikan kepada ibu daripada kedua anak itu. Insyaallah kita masih ingat. Maka anak-anak ini memakan dua butir kurma masing-masing sama satu. Karena ibunya memberikan satu-satu. Setelah dimakan, habis, namanya anak kecil. Mereka pun bergegas untuk menghampiri ibunya untuk meminta kurma yang ketiga. Kita tahu, ikhwafillah rahimakumullah, seorang ibu, jangankan itu kurma, ya kan? Nyawanya saja berani dia hadiahkan untuk anaknya. Anakku, daripada kamu yang mati lebih baik ibu. Walaupun nanti anaknya itu kita melihat banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kasar, berani membentak ibunya yang melahirkan dia, berani melawan, bahkan mungkin berani memukul. Nasallahu assalamu alaihi. Maka ketika ibundanya ini memberikan kurma yang terakhir, mereka makan, dibagi dua mereka makan. Aisyah radhiyallahu anha terheran dengan keadaan daripada ibu tersebut. Bagaimana muamalahnya, bagaimana sayangnya dengan anaknya. Maka beliau pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yu'jibuki min dzalik?" Apa yang membuat kamu heran dari hal biasa seperti itu? Laqad rahimahallah bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita juga sudah membaca riwayat yang lain di mana Rasul mengatakan innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha minan nar. Kata Rasul kepada Aisyah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi orang tersebut, wanita tersebut dengan kasih sayangnya kepada anaknya itu, telah mewajibkan dia untuk mendapatkan surga atau menyelamatkan dia dari api neraka. Masya Allah. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, penting sekali seorang ibu, seorang ayah itu memiliki kasih sayang, memiliki rahmat kepada anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Orang-orang yang memiliki kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Penyayang, tabaraka wa taala, yang Maha Berkah dan Maha Tinggi. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini hadisnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, coba kita lihat hadis ini. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk Allah, siapapun yang ada di bumi ini, yarhamkum man fis sama. Niscaya Allah, zat yang ada di langit itu akan menyayangi kalian. Ya tak? Jadi ini juga menunjukkan agama kita itu adalah agama yang mengajarkan kasih, mengajarkan sayang. Pernah
kita juga pernah membacakan hadis bahwasanya Islam itu tidak hanya menyayangi sesama manusia saja. Ingat, bahkan dengan makhluk, dengan burung sekalipun, kita sudah pernah membaca hadisnya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan barang siapa yang membunuh seekor burung bukan untuk semata-mata dia mau makan, hanya dibunuh saja lalu dibiarkan mati, senang asik kena. Maka besok di akhirat akan datang, burung ini akan datang menghujat orang yang telah membunuhnya. Ya Rabb, innahu qatalani abathan wa laysa lil manfa'ah atau kama qala. Ya Allah, sesungguhnya fulan ini telah membunuh saya bukan untuk dimakan, hanya abath, sia-sia saja. Dibunuh begitu saja. Walaysa qatalani lil manfa'ah, bukan membunuh saya untuk ada manfaat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dengan belajar agama ternyata kita tahu agama kita ini adalah agama yang penuh kasih sayang. Syarat bagi seorang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah yarham man fil ardi, menyayangi orang-orang atau makhluk yang ada di bumi. Ini jelas ya? Kita ulangi sekali lagi hadisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa sayati insyaallah qauluhu ta'ala sallallahu alaihi wasallam aidan akan datang juga keterangan dari hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang atau siapa yang tidak mau menyayangi la yurham, dia juga tidak disayangi. Sok-sokan ya, ada orang kadang memang bawaannya kasar dia kalau ngomong ente itu loh. Ini loh. Gayanya itu loh untuk menunjukkan bahwasanya dia ini orang besar, orang berwibawa. Jadi kalau ngomong dia harus benar, yang lain yang salah. Yang lain yang salah, bukan saya yang salah. Yang lain salah. Nah. Jafa, kaku. Nah. Barakallahu fikum. Ingat hadisnya tadi, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Begitu juga ada asar dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla la yarham min ibadihi illa adarrahum. Allah Ta'ala tidak akan menyayangi hamba-hambanya ini atau dari hamba-hambanya ini kecuali adarrahum, orang-orang yang paling baik di antara mereka, paling berbakti dari mereka. Masya Allah. Baik. Ini beberapa faedah yang ada dalam hadis ini atau hadis-hadis yang terkait dengan hadis yang kita baca, bagaimana seorang ibu merahmati, sangat menyayangi anak-anak. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya di dalam hadis ini menunjukkan jawazu su'alil muhtaj, bolehnya seorang yang membutuhkan itu untuk meminta orang lain, meminta. Dan di dalam hadis tersebut juga menunjukkan bagaimana Aisyah itu dermawan beliau. Walaupun beliau tidak mendapati di rumahnya itu kecuali hanya beberapa butir kurma saja. Beberapa butir kurma saja. Nanti banyak hadis-hadis ikhwah fillah rahimakumullah bagaimana sahabat-sahabat itu merelakan yang harus dia makan hari itu untuk tetangganya. Masya Allah. Untuk tetangganya.
Itu sering para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah mendengar insyaallah hadis bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pada suatu malam keluar di sisi Ka'bah. Fawajada Umar bin Al-Khattab was-Siddiq. Maka beliau mendapati Umar bin Khattab dan Abu Bakar as-Siddiq sedang bercengkrama di sekitar Ka'bah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini malam-malam ini ikhwan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhrajakuma?" Wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah? Masyaallah, ini rajul nomor tsani, wa nomor salis. Ini rakam salis, wa rakam tsani. Ini manusia nomor 2 dan nomor 3. Wa ar-raqmul awal, manusia nomor 1 di muka bumi ini bertemu di sisi Ka'bah. Ma akhrajakuma? Kenapa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian? Faqala al-ju' ya Rasulullah. Ya Rasul, kami ini lapar. Ini orang nomor 2 sama orang nomor 3 ini ikhwan. Merasakan lapar. Ya Rasul, kami lapar ini. Rasul cuma tersenyum ikhwan. Mereka pun bertanya kepada Rasul, "Wa ma akhrajaka?" Ya Rasul, kalau begitu apa yang membuat Anda keluar dari rumah malam-malam seperti ini? Faqala ma akhrajani illa ma akhrajakuma. Tidak ada yang menyebabkan saya keluar kecuali apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah. Apa tadi ikhwan? Al-ju', lapar. Fa'amadu ila baiti Abi Haythamah. Mereka sengaja bertamu ke rumah Abu Haythamah. Pergi mereka. Sehingga saya namanya Abu Haythamah. Assalamualaikum. Istrinya menjawab, "Waalaikumsalam." Masya Allah. Akram dhuyuf fi hadhihi al-lailah. Fain Abu Haythamah? Qala istanbat al-ma'. Abu Haythamah lagi ambil air sebentar. Datanglah Abu Haythamah. Masya Allah ikhwan. Yang datang ini bukan manusia biasa. Rasul wasyahid wasiddiq. Masya Allah. Orang-orang nomor 1 di dunia. Abu Haythamah namanya manusia biasa melihat orang-orang yang luar biasa datang. Masya Allah, gembira sekali. Akhirnya beliau pun menyediakan makanan. Lalu menyembelihkan seekor kambing. Diingatkan sama Rasul, jangan terlalu mewah dan jangan terlalu kerdil, wahai Abu Haythamah. Tengah-tengah, sembelihkan satu. Singkat cerita, dimasak dan dimakanlah oleh mereka bersama. Sampai kenyang ikhwan, sampai kenyang. Masya Allah. Nih, makanya kalau bertamu malam-malam nih curiga gitu. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan sahabatnya itu tadi, 2 ini orangnya. Wallahi, kata beliau, la tus'alunna an hadhihi ni'mah yaumil qiyamah. Ini sekali kenyang ini. Demi Allah, kalian akan ditanya tentang nikmat ini yang Allah berikan kepada kalian malam ini. Kharajtum min buyutikum jia'a. Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar dan sekarang kalian kenyang pulangnya. Kalian akan ditanya. Ini keadaan sahabat Nabi ya. Keadaan Rasul bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kisah insyaallah sering kita baca. Inilah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ini juga ada faedah yang bisa kita ambil. Tadi ibunda kita mengeluarkan hanya beberapa butir saja ya. Akan datang hadisnya, cuman di sini dikomentari sedikit bahwasanya seseorang itu tidak boleh meremehkan sekecil apapun yang bisa dia berikan untuk tetangganya atau untuk saudaranya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna imra'atun minkum li jarratiha walau qira'a syatin. Janganlah seorang wanita itu meremehkan untuk memberikan tetangganya walaupun hanya tulang kaki dari hewan. Tulang kaki yang tidak memiliki daging. Orang cuma punya itu, kasih. Ini ungkapan, kiasan tentang kerdilnya atau sedikitnya pemberian
atau kurang berharganya pemberian yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tetapi ikhwafillah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan ma'ruf tersebut. Sering ya insyaallah kita jumpai, bahkan kadang kita dengar-dengar ceritanya. Ada orang kita sangka kalau kita kasih daun kelor, dia akan buang. Ternyata dia sangat membutuhkan. Malam itu dia sangat betul-betul membutuhkan. Maka kita yang sama-sama ahlus sunnah, mari kita sering-sering saling menawarkan kebaikan. Walaupun sekecil apapun. Karena kita nggak tahu mana yang akan bermanfaat buat kita kelak di akhirat. Ya, karena terkadang seorang itu semakin besar sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain, biasanya semakin sulit untuk menjaga apa? Keikhlasan. Tetapi ketika pemberian itu adalah sesuatu yang kecil, biasanya orang itu betul-betul ikhlas memberikannya. Karena nggak ada rasa ingin pamer atau lain sebagainya. Tapi kalau sepeda misalnya dikasih, atau motor dikasih, atau sesuatu yang besar, seseorang kadang sulit untuk menjaga daripada apa? Menjaga daripada keikhlasan. Jadi mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca ini bisa kita ingat, ikhwafillah rahimakumullah. Dan sudah sering juga kita mendengar bersama bahwasanya amalan yang dia itu yata'adda ilal ghair, yang dia itu sampai melampaui kepada orang lain, itu lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan amalan memang untuk pribadi kita sendiri, zikir, salat dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya bentuknya sedekah, membantu orang lain, selalu Allah kaitkan bahwasanya bantuan Allah, kasih sayang Allah, segala sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang suka memberikan bantuan kepada orang lain. Seperti misalnya wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa nahnu yatakarrar alaina hadhil ahadits kullaha. Kita sudah sering terulang-ulang hadis-hadis ini kepada kita semua. Kita masuk ke bab berikutnya. Babu qublatus sibyan. Bab tentang mencium anak-anak kecil. Yang punya cucu. Atau yang sebentar lagi punya cucu. Kita doakan. Yang punya anak. Anak kecil. Yang masih belum balik. Kita dengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab menyayangi atau mencium daripada anak-anak kecil. Kita dengarkan apa sih sebenarnya gunanya mencium anak kecil ini. Ini menunjukkan tanda apa kepada seseorang yang suka sayang kepada anak-anak kecil. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Atuqabbiluna sibyanakum? Fawallahi ma nuqabbiluhum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika ar-rahmah? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang A'rabi, orang Badui. Antum tahu orang Badui ya? Orang Badui itu seringnya tidak mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallah. Orang-orang Arab, orang-orang Badui itu yang datang dari pedalaman, biasanya kalau dia kufurnya dahsyat. Nifaknya dahsyat. Dan mereka lebih pantas untuk tidak mengenal daripada batasan-batasan yang Allah turunkan di dalam agamanya. A'rabi ini datang kepada Rasul lalu berkata, "Atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian?" Maka demi Allah, kami tidak pernah mencium mereka-mereka itu. Kami punya anak tapi tidak kami cium. Insyaallah, bayangkan ikhwan. Anak kecil dibawa kayak tas. Pernah lihat ya? Nanti kalau mudah-mudahan kita punya rezeki, kita umroh sama-sama kita lihat. Kalau Badui turun ke Riyadh atau turun ke Madinah. Kita lihat, ya Allah fulan. Atau dipanggil anak, ya Allah Umar, Allah yahdik. Dipegang tangannya, diangkat di cangkir. Insyaallah. Begitu.
Kami tidak pernah mencium mereka, kata A'rabi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Awa amliku, apakah saya mampu an naza'allahu minka min qalbika rahmah? Apakah saya mampu laka, saya mampu untuk membantumu ketika Allah mencabut kasih sayang itu dari hatimu?" Ini menunjukkan apa, ikhwah? Rahimakumullah, dalam syarahnya disebutkan ini menunjukkan mencium anak kecil itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sebab kita sendiri sayang kepada orang kecil, anak-anak kecil tersebut, maka Allah pun sayang kepada kita. Demikian A'rabi, ikhwah rahimakumullah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menantang, nanti kalau kamu enggak cium-cium anakmu seperti itu, apa saya mampu untuk memberikan kamu kasih sayang sementara Allah mencabut kasih sayang itu dari hatimu? Barakallahu fikum. Nih, ini diingatkan kita nih, ikhwah. Jangan kasar-kasar sama anak sendiri. Walaupun kita perlu belajar. Walillahil hamd. Seperti saya punya anak 5. Sebentar lagi mudah-mudahan saya minta doa antum semua. Bulan ini insyaallah lahir yang ke-6. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Anak pertama penuh dengan pukulan. Oh, namanya kita anak muda ya. Hormon kasarnya mungkin gitu. Lihat sedikit kasar, Allah yahdik, tepok. Allah yahdik, sandal, pok. Keluar anak-anak berikutnya, mereka yang gebukin kita. Mereka yang gebukin. Cerita seperti ini pernah terjadi di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menghibur Rasul. Rasulullah pernah sedih karena istri-istrinya minta nafkah banyak waktu itu. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tidak boleh masuk ke rumah beliau seorang pun. Seorang pun. Umar bin Khattab marah kepada anaknya itu, Hafsah, ada apa dengan kalian? Apa yang kalian minta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sampai marah. Beliau minta izin hari pertama enggak diizinkan sama petugas. Rasul diam saja, enggak boleh masuk. Hari kedua enggak boleh masuk. Hari ketiga Umar ibn Khattab ini sengaja mau datang ke Rasul ini dalam rangka mau menghibur beliau supaya beliau tuh tersenyum karena melihat sedang menghadapi sebuah masalah yang besar. Ringkas cerita, Umar pada ketiga kalinya ditanya, Umar, siapa yang datang? Qala Umar ibn Khattab, khalihi yadkhul. Biarkan dia masuk. Begitu dia masuk, dia pun cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ceritalah beliau. Kata Umar, dulu ya Rasul, di Mekah, istri-istri kita itu takut sama kita. Takut. Setelah kita pindah ke Madinah, istri-istri kita dia yang pegang kepala kita. Dia pegang kepala kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tertawa. Tersenyum beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita. Ada yang mengambil faedah dari cerita ini. Satu faedahnya, ketika seorang cerita kepada kita, walaupun kurang menarik, kita kasih apresiasi atau apa namanya itu. Kita kasih penilaian yang bagus gitu, Masya Allah. Wah, luar biasa cerita. Walaupun kita sebenarnya kurang menarik. Rasul pun demikian, tersenyum dengan cerita itu tadi. Dan beliau senang. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis ini satu faedah yang bisa kita ambil, anna taqbilal waladi minar rahmati wa riqqatil qalbi. Bahwasanya mencium anak itu termasuk bentuk sayang kita dan bentuk kelembutan hati kita kepada anak. Wa bayanu ilaqatil zahiri wal batin. Dan ini merupakan keterangan tentang adanya keterkaitan lahir dengan batin. Maksudnya begini, ketika seorang itu memang terlihat sayang, zahirnya terlihat sayang kepada orang lain, maka batinnya insya Allah seperti itu juga.
Maka ketika seorang itu sayang kepada orang lain, maka insya Allah Ta'ala kasih sayang Allah itu akan turun kepadanya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita baca satu hadis lagi. Nah, mulai hari ini, malam ini, niatkan mencium anak, mencium cucu adalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa 'indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi jalis. Faqala al-Aqra' inna li 'ashratan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Masyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali, cucunya beliau. Dicium sama beliau. Wa indahul Aqra' bin Habis at-Tamimi jalisun, dan di sisi beliau ada Al-Aqra' bin Habis sedang duduk bersama beliau. Faqala Al-Aqra', maka Al-Aqra' ini berkata, inna li 'ashratan minal walad. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Ya, Masya Allah, 10 ikhwan. Ma qabbaltu minhum ahadan. Aku tidak pernah mencium dari mereka seorang pun. Ya Allah, ini lebih ngeri lagi ini. 10 anak tidak pernah dicium. Fanadhara ilaihi Rasulullah, maka Rasulullah melihat kepadanya. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Jelas ya? Mencium anak, Masya Allah, ini bentuk kasih sayang. Rasulullah komentari, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi orang lain, la yurham, maka dia juga tidak akan disayangi. Siapa tidak merahmati orang lain, maka dia pun tidak akan dirahmati. Masya Allah. Hadis ini juga luar biasa, barakallahu fikum, dan tadi sudah kita baca. Ini hanya penyempurna daripada hadis-hadis yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ulangi. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang yang dia tidak memiliki sayang kepada anaknya atau tidak pernah mencium anaknya. Kata beliau, apakah saya mampu membantumu ketika Allah mencabut kasih sayangnya darimu? Yang kedua, hadis ini tadi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia juga tidak akan disayangi. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa menambah daripada ilmu kita, pedoman kita. Semakin kita kedepannya akan semakin sayang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.